Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Para finalis Miss Chinese Indonesia 2021 kembali menjalani karantina virtual yang diselenggarakan Yayasan Eljon Indonesia dan Eljon Pageant. Pada karantina yang kedua ini, para finalis mendapat pembekalan dari sejumlah narasumber, diantaranya founder Yayasan Eljon Indonesia Martinus Joni Sugiarto. Sebelumnya, tokoh pariwisata nasional itu telah memberikan pembekalan pada pembukaan karantina 4 Juni 2021 lalu. Kali ini, pembekalan kembali diberikan dengan materi yang berbeda, yakni tentang Yayasan Eljon Indonesia. Kepada para finalis, Martinus Joni Sugiarto menceritakan sejarah berdirinya Yayasan Eljon Indonesia. CEO Eljon Media ini menjelaskan, Yayasan Eljon Indonesia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para generasi muda untuk mengasah kemampuan dan keterampilannya. Sekolah Menengah Kejuruan Eljon Sungai Liat bangga menjadi salah satu komitmen Yayasan Eljon Indonesia dalam mengembangkan potensi yang dimiliki generasi produktif. Kemudian pada tahun 2008, komitmen untuk mengembangkan SDM kembali ditunjukkan Yayasan Eljon Indonesia dengan menyelenggarakan kontes Putri Pariwisata Indonesia. Dihadirkan panggung untuk para putri ini sesuai dengan program Yayasan Eljon Indonesia, yakni Indonesia di Panggung Dunia. Program tersebut dipilih karena Yayasan Eljon Indonesia ingin memperkenalkan Indonesia kepada dunia melalui putri binanya maju di kontes-kontes internasional. Saya membuat perusahaan itu dari 1972. Itu saya membuat perusahaan. Mulai Eljon, ya. Terus setelah itu tahun 1990 itu saya mendirikan yayasan. Itulah cikal bakal Yayasan Eljon Indonesia. Nah, tujuan kita pengembangan sumber manusia itu yang saya taruh paling atas deh. Gitu. Lantas dengan pengembangan sumber daya manusia ini, apa sih yang misalnya bisa kita lakukan? Kalau kita perhatikan, manusia itu setelah dilatih, tentu dia harus punya panggung untuk dia menunjukkan apa yang dia bisa. Ada orang hobi jadi MC, tapi kalau tidak pernah punya kesempatan untuk menjadi MC, maka dia tidak pernah tahu apa yang dia pelajarin ini bisa nggak dipakai. Benar nggak dia bisa menjadi MC? Maka kuncinya adalah adanya tempat magang, adanya tempat untuk dia berlatih agar dia lebih matang, lebih siap masuk ke pasar. Nah, itu yang dilakukan saya dari tahun 1990 melalui bendera Yayasan Eljon. Nah, Yayasan Eljon ini kita fokus bidangnya apa? Awalnya di bidang pariwisata lewat pendidikan. Ya, makanya yayasan ini punya sekolah. Tapi sekolahnya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata. Nah, kita berkembang terus di situ. Terus 2008 itu saya pertama kali menyelenggarakan pemilihan Putri Pariwisata Indonesia. 2008. Nah, kenapa? Karena setelah putri-putri yang terpilih, tentu kita harus memiliki panggung untuk dia. Jadi kalau Putri Pariwisata Indonesia terpilih, tidak ada panggung, terus dia ngapain aja? Nah, kita bikinlah panggung-panggung. Ada panggung di dalam negeri, banyak kita kerjasama dengan kementerian, kerjasama dengan banyak kelembagaan, sehingga putri-putri itu punya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang besar, untuk berdialog, berkomunikasi, punya networking, punya panggung yang bisa dinaik. Tetapi ada juga yang kurang pede untuk keluar negeri. Nah, kita ciptakanlah, makanya saya membeli franchise dari luar negeri. Jadi di luar negeri itu banyak orang menyelenggarakan pemilihan putri-putri, dengan berbagai label. Ada yang namanya The Super Model, ada yang namanya Miss Tourism. Miss Tourism itu pun dibagi dalam banyak sekali. Termasuk juga ada Miss Chinese. Nah, Miss Chinese. Nah, itu kita beliin. Karena kalau kita tidak beli, kita tidak bisa mengirimkan putri kita ke ajang internasional itu. Maka saya membeli. Total yang dimiliki oleh Eljon sekarang ada 15 franchise internasional.
Kita membeli 15 totalnya. Nah, dengan 15 ini, ada yang menyelenggarakan setiap tahun sekali. Ada yang menyelenggarakan pemilihan internasional itu 2 tahun sekali. Ada juga yang on-off. Nah, itu yang terjadi di dunia internasional. Dipilihnya Putri untuk ikut kontes dunia menjadi kebanggaan karena mewakili nama Indonesia, berkompetisi dengan negara-negara lain. Karena itu, Yayasan Eljon Indonesia membeli 15 franchise kontes dunia dan menjadikan Yayasan Eljon Indonesia sebagai yayasan yang paling banyak memegang lisensi kontes dunia. Dengan jumlah lisensi yang banyak ini, maka peluang para putri lebih besar untuk ikut kontes yang dilihat puluhan juta masyarakat internasional. Namun untuk memilih wakil Indonesia di kontes dunia, Yayasan Eljon Indonesia harus selektif. Pasalnya, yang dipertaruhkan di kontes tersebut adalah negara. Karena itu butuh penilaian terhadap putri, mulai dari penilaian karakter, tanggung jawab, dan kecerdasan. Nah, saya buat program. Apa nama programnya? Nama programnya adalah Indonesia di Panggung Dunia. Indonesia di Panggung Dunia. Kenapa programnya seperti itu? Karena pada saat Anda pergi ke dunia internasional, orang tidak manggil Anda lagi. Anda tidak panggil nama Anda. Namanya mau siapa? Namanya Maria. Dipanggil Maria. Enggak. Yang dipanggil Indonesia. Nah, yang dipanggil adalah negara Anda. Maka pada saat itu Anda sudah mewakili sebuah negara. Bayangin, Anda mewakili 276 juta orang. Sebentar lagi kan ada yang mewakili Miss Chinese Indonesia ke Miss Chinese akan bertanding. Nah, itu yang dipanggil, bukan namanya. Yang dipanggil adalah Indonesia. Nah, muncullah Anda mewakili sebuah negara. Itu tentu saya tidak mau sembarang kirim. Saya harus pastikan bahwa putri-putri ini punya attitude yang attitude-nya harus baik. Jangan ke luar negeri attitude-nya jelek. Perilakunya jelek. Perilakunya memalukan. Anda bisa saja punya perilaku jelek begitu, akhirnya yang malukan bukan hanya keluarga Anda. Di sebuah panggung internasional, panggung dunia itu yang malu itu senegara. Se-Indonesia merasa malu karena gara-gara ulah Anda yang arogan, ulah Anda yang sombong, ulah Anda yang angkuh, Anda yang terlalu pede misalnya. Hal-hal kecil itu harus betul-betul menjadi perhatian. Penilaian terhadap para putri bukan hanya saat karantina, namun setelah karantina penilaian juga dilakukan. Dengan penilaian ini nantinya akan dipertimbangkan apakah putri yang ditunjuk layak untuk bersaing di dunia atau tidak. Bahkan tidak menutup kemungkinan yang dipilih finalis yang juara. Setelah dicermati, ternyata yang juara memiliki perilaku yang tidak baik, sehingga digantikan dengan finalis lainnya. Martinus Joni Sugiarto berharap para finalis Miss Chinese Indonesia 2021 dapat menjaga kesantunan dimanapun berada. Hal ini penting karena sebagai seorang putri yang notabene sebagai wanita Indonesia harus dapat menunjukkan budaya ketimuran yang penuh dengan sopan santun dan sikap saling menghargai. Tim Eljon Media melaporkan.